Besok, selebgram Doni Salmanan akan diperiksa Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Doni Salmanan yang juga dikenal dengan julukan Sultan Bandung akan diperiksa terkait dugaan penipuan aplikasi Quotek. Doni Salmanan telah dilaporkan terkait kasus penipuan berkedok aplikasi opsi binari dan dugaan pencucian uang. Menurut polisi, dalam pemeriksaan besok, Doni Salmanan masih berstatus sebagai saksi. Atas kasus Doni, polisi telah memeriksa 12 saksi. Ya, kita akan berbincang dengan seorang analis hukum, Fahrur Roji Dalimunte. Selamat malam, Roji. Malam, Bang Latif. Ya, ini setelah Indra Kents, kemudian ada Doni Salmanan. Hukum yang dikenakan kepada mereka selain Undang-Undang ITE ada TPPU. Pemiskinan kalau kata orang mudahnya. Sampai ke pemiskinan itu apa yang harus dibuktikan oleh kepolisian? Ya, jadi gini Bang Latif, setahu saya tadi buka sekilas bahwa pasal yang dilaporkan kepada Doni Salmanan dan juga Indra Kents sama, yakni pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, 28 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang ITE, 378 KUHP dan juga TPPU, pasal 3, pasal 5 dan juga pasal 10. Nah, terkait tadi pertanyaan Abang nih ya, ini aku juga sedikit menggelitik terkait dengan jenis laporan yang dibuat. Kalau kita bicara dengan Undang-Undang ITE yang dilaporkan, itu kaitannya dengan tindak pidana menyebarkan berita perjudian. Ada yang bilang ini judi, ada yang berita perjudian. Oke. Kalaupun misalnya ini judi, ini justru saya agak bingung apa sebenarnya maksud dari pelaporan ini, karena dalam judi tidak ada korban judi, dua-duanya adalah pelaku. Ya. Kalaupun disebut dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebarkan berita perjudian, saya yakin juga yang menyebarkan berita tentang binomo, kalau binomo ini disebut sebagai judi, itu berarti juga semua korban juga menggunakan atau menyebarkan informasi tentang judi ini atau binomo ini. Tapi kan yang tahu bahwa itu judi ternyata adalah afiliatornya, para pelakunya. Sementara orang yang tertarik menyimpan uang, menginvestasikan uang waktu itu taunya ini adalah trading. Kalau begini ada penipuan nggak di sana atau tetap dianggap sebagai perjudian biasa? Nah, kalau kaitannya dengan apakah ada penipuan atau tidak, yang tahu menurut saya ini yang harus dipanggil adalah pemilik binomonya sendiri gitu. Apakah memang benar sejak awal pemilik binomo itu menyebarkan atau memberikan iming-iming palsu kepada para konsumennya? Karena kalau afiliator, ini artis-artis ini baik Doni Salmanan, Indra Kents, ini masih abu-abu nih apakah mereka disebut afiliator, artinya ada kesamaan maksud dan tujuan dengan binomo, atau bisa juga mereka artis, endorser, atau bisa juga mereka seperti MLM yang selama ini buyer get buyer gitu. Kalau mereka hanya sebagai buzzer, orang yang mengajak, apakah kemudian mereka bisa dikenakan pasal TPPU atau hanya Undang-Undang ITE saja? TPPU secara konsep hanya bisa diterapkan jika pidana asalnya terbukti. Jadi kalau tadi Undang-Undang ITE-nya terbukti atau pencucian uangnya terbukti, maka Undang-Undang TPPU-nya bisa diterapkan. Tapi tadi menurut saya untuk tahu apakah Undang-Undang ITE maupun penipuannya ini bisa terbukti, saya kira yang paling krusial adalah untuk mengetahui peran dari binomo itu sendiri. Kenapa masih pagi, masih baru sekali pemeriksaan, polisi sudah berencana memiskinkan dan menyita seluruh hartanya? Apa kira-kira yang polisi ketahui? Saya kira mungkin ya karena memang Undang-Undang Pencucian Uang memungkinkan bagi penyidik untuk menyita, merampas seluruh aset. Untuk apakah terbukti atau tidak itu nanti jadi beban pembuktian terbalik bagi tersangka ataupun terdakwa. Saya kira apa yang dilakukan oleh penyidik tidak lain hanya agar harta-harta yang diperoleh, kalaupun nanti terbukti sebagai tindak pidana, itu tidak dialihkan ataupun tidak hangus ataupun tidak hilang. Jadi ini mungkin preventif dari penyidik untuk bisa mengamankan terlebih dahulu harta-harta tersebut. Artinya hanya sebatas membekukan atau mengamankan supaya tidak berpindah tangan, tidak serta-merta sudah terambil dari si para tersangka ini. Betul Bang, jadi itu
Karena kalau kita flashback atau lihat beberapa kasus terakhir, ada beberapa kasus penipuan yang lumayan besar di Surabaya sebelumnya, investasi juga, atau juga ada kasus di KPK yang juga diterapkan TPPU, pada akhirnya karena tidak terbukti pidana asalnya, maka seluruh hartanya juga dikembalikan. Oke, dalam pengalaman Roji menangani kasus TPPU seperti ini, apakah kalau ini disita oleh negara lalu otomatis bisa diberikan kepada para korban yang merasa tadi uangnya telah terambil itu? Secara konsep di Undang-Undang TPPU di paragraf penjelasan umum itu disebutkan memang harta yang dirampas itu bisa dikembalikan kepada korban ataupun dirampas untuk negara, yang berhak atau dirampas untuk negara. Nah, untuk kasus ini yang menarik ya. Tadi saya bilang kalau ini dikatakan judi, nggak ada korban dalam judi. Jadi ya sama dengan tindak pidana narkotika. Narkotika ada TPPU. Harta yang dirampas itu tidak akan pernah kembali kepada korban, tapi justru dirampas untuk negara. Kalau binomo disebut judi, maka harta itu akan dirampas untuk negara. Oke. Tapi itu artinya jika mereka yang ikut serta dalam aplikasi opsi binari ini tahu bahwa ini perjudian. Kalau mereka tahunya bahwa ini adalah trading, bagaimana, Ji? Kalau mereka tahunya ini trading, tergantung. Ini kan pembuktian dari penyidik nih, bukan hanya sekedar persepsi dari korban. Ya. Korban bisa jadi dia bisa korban penipuan, tapi kalau nanti perkembangan dari penyidik, selama ini aku dengar si penyidik selalu bilang ini judi. Bisa jadi nanti juga dikuatkan dengan ahli. Kalau berkas perkara menyatakan bahwa ini judi, maka korban ujungnya akan gigit jari. Oke, Pak Rozi Dalimunte, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam.